Ada sebuah riwayat yang menceritakan tentang bertobatnya keturunan iblis yang telah lama hidup, yakni sejak zaman Nabi Adam alaihi salam sampai zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ia juga sering mencela cara-cara dakwah para nabi yang terdahulu. Kisah ini berasal dari riwayat Abu Nuaim dan Al-Baihaqi dari Umar radhiyallahu anhu sebagaimana yang dikutip dari sebuah buku Berbuat Dosa Tapi Masuk Surga karya dari Muhammad Akrom. Umar radhiyallahu anhu menceritakan, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di suatu tempat di Gunung Tihamah, tiba-tiba muncul salah seorang lelaki tua sambil memegang tongkat. Dia kemudian mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Aku Hamah bin Haim bin Lukais bin Iblis. Engkau dan Iblis berjarak hanya 2 keturunan. Berapa lama waktu yang engkau lalui antara 2 jarak itu?" Tanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hamah lalu menjawab, "Usia dunia ini sudah hampir punah kecuali tinggal sedikit lagi saja. Pada malam ketika Kabil membunuh Habil, aku masih kanak-kanak. Meskipun demikian, aku sudah diperbolehkan merusak makanan dan memutuskan hubungan perkauman." Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alangkah buruknya perbuatan orang tua yang dikutuk dan anak muda yang diajarinya." Hamah lalu menjawabnya, "Janganlah engkau sebutkan hal seperti itu lagi, karena sesungguhnya aku sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hamah juga lalu mengatakan, "Aku pernah berada bersama Nabi Nuh alaihi salam di masjidnya dan bersama orang-orang yang beriman dari kaum Nabi Nuh alaihi salam. Dan aku juga mencela cara beliau menyampaikan dakwahnya kepada kaumnya sehingga dia pun menangis dan aku juga turut menangis. Aku juga termasuk orang yang menyesal atas perbuatan itu dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak termasuk orang-orang yang jahil." Lanjutnya, ia juga mengatakannya kepada Nabi Nuh alaihi salam, "Wahai Nuh, aku termasuk orang yang bersahabat dengan pembunuhan yang dilakukan oleh Kabil, yang menumpahkan darah orang yang berbahagia dan mati syahid dari anak Adam. Apakah menurutmu tobatku masih bisa diterima?" Nabi Nuh alaihi salam menjawab, "Wahai Hamah, berhasratlah kepada kebaikan serta lakukanlah ia sebelum datangnya penyesalan dan kerugian. Sesungguhnya aku sudah membaca apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku dan tidak ada seorang hamba pun yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima tobatnya. Oleh sebab itu, ambillah air wudhu dan bersujudlah 2 kali. Salat." Iblis tersebut terus melakukan apa yang telah diperintahkan Nabi Nuh alaihi salam kepadanya. Saat ia bersujud, Nabi Nuh alaihi salam menyeru padanya, "Angkatlah kepalamu, karena sesungguhnya tobat bagimu sudah turun dari langit." Tapi ia tidak menghiraukannya, malah senantiasa bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga menceritakan dirinya pernah bersama Nabi Hud alaihi salam dan bersama kaumnya yang beriman kepadanya. Seperti yang ia telah lakukan kepada Nabi Nuh alaihi salam, ia juga mencela cara dakwah Nabi Hud alaihi salam kepada kaumnya sehingga Nabi Hud alaihi salam pun menangis dan iblis pun ikut menangis. Keturunan iblis ini juga mengatakan sering bertemu dengan Nabi Yakub alaihi salam dan Nabi Yusuf alaihi salam di tempat orang-orang awam yang buta huruf. Selain itu, ia bertemu Nabi Ilyas alaihi salam di sebuah lembah. Ia juga pernah bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam dan beliau turut mengajarkan Taurat kepadanya. Kemudian Nabi Musa alaihi salam berkata, "Jika engkau sempat bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam putra Maryam, sampaikan salamku kepadanya.
Kemudian, saat ia bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam, ia pun menyampaikan salam dari Nabi Musa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam berkata, "Jika engkau bertemu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, sampaikan salamku kepadanya." Setelah mendengar kisah dari iblis tersebut, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memandang ke arah yang jauh, kemudian beliau menangis dan berkata, "Salam atas Nabi Isa alaihi salam selagi dunia masih ada, dan salam atasmu wahai Hammah di atas amanah yang telah engkau sampaikan." Hammah pun mengatakan, "Wahai Rasulullah, lakukanlah sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam kepadaku, yakni beliau mengajarkan aku kitab Taurat." Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun membacakannya surah Al-Waqiah, Al-Mursalat, An-Naba, An-Naas dan Al-Fala, serta surah Al-Ikhlas. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menanyakan kembali kepada Hammah apa yang ia butuhkan. Namun, beliau Shallallahu alaihi wasallam menghentikan ceritanya sebelum Hammah menyampaikan keperluan-keperluannya, sehingga Umar radhiyallahu anhu tidak tahu apakah iblis yang bertobat itu masih hidup atau sudah meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab.